Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kelanjutan dari materi gerak yang tadi. Nah, kita berlanjut tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan dan kecepatan ini adalah perbedaannya. Jika kelajuan adalah besaran skalar, maka kecepatan adalah besaran vektor. Besaran skalar artinya besaran yang tidak mempunyai arah. Dia tidak mempunyai arah. Nah, sedangkan besaran vektor, besaran yang mempunyai arah. Nah, kalau misalkan besaran skalar, nilainya selalu positif. Sedangkan besaran vektor nilainya bisa positif, bisa juga negatif. Rumus kelajuan. Kelajuan rumusnya jarak dibagi waktu. Jarak ini satuannya adalah meter, bisa juga kilometer, dan waktu satuannya sekon. Nah, misal tentukan kelajuan sebuah mobil jika jarak tempuhnya adalah 5 meter dan waktu yang diperlukannya adalah 1 sekon. Maka gampang, tinggal kita bagi saja. 5 berarti 5 meter dibagi 1 berarti 5 meter per sekon. Itu kelajuannya. Nah, kecepatan itu rumusnya V. Nah, V perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan ini adalah ada jarak awal dan jarak akhir. Berarti jarak akhir dikurangi jarak awal dibagi waktu. Satuannya pun sama, dia adalah meter per sekon. Nah, seperti contoh yang kemarin, nanti kita bahas ya. Contoh yang kemarin, kenapa kalian salah mempersepsikan perpindahan dengan jarak. Nah, kita bahas dulu percepatan. Nah, benda akan mengalami sebuah kecepatan, misalkan dari 20 km kemudian melaju menjadi dari 20 meter per sekon menjadi 40 meter per sekon. Maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Itu namanya percepatan. Beda dengan perlambatan. Kalau perlambatan, benda yang tadinya melaju misalkan 20 meter per sekon, kemudian 1 jam kemudian melaju 10 meter per sekon, maka dia akan mengalami perlambatan. Rumus dari percepatan adalah percepatan itu A itu percepatan, delta V adalah kecepatan, berarti ini perubahan kecepatan V2 dikurangi V1. Nah, kemudian delta T adalah selang waktu, perubahan waktunya. Nah, di sini percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kita bahas contoh yang kemarin. Sebuah benda bergerak dari titik awal 80. Ini misalkan titik A, ya kan? Ke titik B berjarak 80 meter. Kemudian dia bergerak lagi ke titik C berjarak 60 meter. Maka kalau kita tanya berapakah jaraknya, 80 ditambah 60. Berarti berapa 80 ditambah 60? 140 meter. Itu jarak, itu jawaban yang A. Kemudian kalau misalkan kita mau mencari kecepatan itu kan rumusnya perpindahan per waktu. Maka kita harus mencari dulu perpindahannya. Nah, perpindahan itu kan lintasan terpendek dari titik akhir ini C ke titik awal. Nah, di sini karena lintasannya menggunakan segitiga siku-siku, maka kita menggunakan rumus Pythagoras. R sama dengan akar 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Berarti akar 80 kuadrat itu 6.400 ditambah 3.600. Hasilnya akar 10.000. Akar 10.000 adalah 100. Jadi nilai perpindahannya adalah 100. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang kemarin. Nah, kalau misalkan yang kemarin itu ditanya kelajuannya, nah kelajuannya yang tadi itu 140 dibagi 20. Waktunya kan 20. 0 dihilangkan. 14 dibagi 2 adalah berapa? 14 dibagi 2 adalah 7.
jadi 7 meter per sekon. Itu untuk kelajuan. Sekarang kecepatannya. Nah, kecepatannya adalah perpindahan dibagi waktu perpindahan ini adalah 100. 100 dibagi 20. 0 dihapus. 10 dibagi 2 berapa? 10 dibagi 2 adalah 5. 5 meter per sekon. Nah, itu kecepatannya. Nah, sekarang silahkan kalian mencoba membuat contoh, boleh sama persis dengan contoh yang sudah disebutkan, atau kalian boleh membuat contoh baru lagi. Nah, dengan mencari jarak, tugasnya mencari jarak, kemudian mencari kelajuan, kecepatan. Nah, kemudian percepatan. Di sini ada juga perpindahan ya. Nah, silakan kalian di buku tulisnya mencari contoh soal. Boleh serupa dengan yang kemarin, boleh juga berbeda. Misalkan mau lebih mudah lagi, tidak menggunakan rumus Pythagoras, boleh. Nah, sudah ya, cukup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.